Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak? Jam pelajaran terakhir masih pada semangat nih? Nanti habis pulang langsung makan ya. Oke. Tidur Bu. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Nah, hari ini kita belajar matematika, yaitu materi bisa dibaca apa? Statistika. Betul banget ya. Hari ini kita belajar statistika, terutama ukuran pemusatan data. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Siapa yang mau? Saya. Kanesia boleh. Boleh Kanesia dibaca. Ya Bu, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari ukuran pemusatan data. Kedua, peserta didik mampu menemukan dan menghitung ukuran pemusatan data mean, modus, dan median. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Oke, jadi mungkin di sini kalian masih belum tahu ya apa itu mean, modus, dan median. Nah, selanjutnya bakalan kita pelajari anak-anak. Nah, di sini ada peta konsepnya. Jadi di statistika ini ada dua, ada ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, kita nanti belajarnya fokusnya ke ukuran pemusatan data terlebih dahulu, yaitu ada mean, modus, dan median. Sebelum masuk ke ukuran pemusatan data, ada yang masih ingat apa itu data? Suatu fakta. Informasi nggak sih Bu? Suatu fakta. Paketan. Nah, data itu adalah kumpulan fakta atau informasi, betul? Yang diperoleh bisa melalui pengamatan, pengukuran, atau juga eksperimen. Contohnya ini ada ukuran status siswa, data nilai ulangan matematika, dan data waktu tidur malam siswa. Nah, kalian sering kan ya kalau misalkan habis ulangan gitu, guru bilangin kenapa guru sering memberitahu nilai ulangan rata-rata ulangan matematika. Ada yang tahu kenapa? Biar tahu Bu. Biar estimasi Bu. Kalau rata-ratanya tinggi berarti banyak yang nilainya dia ini bagus-bagus. Ya betul. Kalau misalkan rata-rata nilai ulangannya tinggi, berarti banyak yang paham materinya, gitu ya. Nah, di sini ada data. Jadi misalkan nilai ulangan matematika siswa kelas 8A ada 70, 85, 60, 65, 75, 85, dan 50. Nah, dari data ini nanti kita akan menghitung mean, median, dan juga modusnya. Nah, sebelum itu, Ibu bakal bagiin LKPD-nya terlebih dahulu. Diskusi kelompok ya. Ayo kita kawin. Iya, ini bareng kan. Kompetitif dia kan. Ini sama ya? Saya Bu mau maju Bu. Sabar dong, Kanes. Kalian buru-buru banget sih kan? Nah, di situ kan ada 3 aktivitas. Kalian kerjakan aktivitas 1 terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Saya nomor 1. Saya boleh. Nanti yang sudah boleh tunjuk tangan. Dibantu agak Cak, aku nomor 1 Cak. Udah Bu. Udah. Bu, kita duluan loh Bu. Oke. Udah loh Bu. Duluan. Pokoknya gitu duluan. Bu, saya aktivitas dulu. Aktivitas tadi. Nah, kerjain aktivitas 1 dulu ya. Iya udah. Nanti kayak tahun ini. Ada yang belum aktivitas 1? Udah. 2 menit lagi ya kita bahas aktivitas 1.
Oh, masih ada. Di lembar belakangnya masih ada soal ya. Apa sih? Nilai tengah data sekarang ternyata Ini antara dua data. di antara dan Oh, enggak ini ininya antara angka berapa? oh data kok 4 terus 10 data ke 5. Udah pada kelar semua, udah selesai. Udah selesai semua. Udah Ibu. Udah tadi Bu. Kita udah selesai tadi. Terima kasih Bu. Enggak Bu. Leh. Siapa yang mau maju? Leh ya. Dua orang ya boleh maju. Lo kok dorong sih, Bu? Rangga dan Haikal. Kedua tadi. Rangga dan Haikal. Rangga dan Haikal. Saya kan mau. Rangga dan Haikal. Rangga dan Anis. Rangga dan Anis. Kelompok lainnya siapa yang mau maju? Bu, saya malas Bu. Oke, Rizka. Apa itu? Oke. Satu. Langsung jawabannya apa gimana Bu? Rangga, langsung jawab semua aja biar mereka nggak Lima kan? nanti kita coba deh. Nggak boleh. Udah Bu, saya nggak mau. Rangga penulisan yang cepat itu dinilai juga sama ibunya. Mungkin cepat cepat. Poin aja. Rangga nggak usah mikir lo, tinggal nyalin. Langsung kan nomor 7. 4. Langsung. Nggak mau. Apaan sih? Urutkanlah. Bu, pasti dia udah ngerjain kegiatan Apa sih? Namanya ganjil. Rangga udah lah semua. Ini 7 banyak amat ya? Salah. Oke. Rangga boleh dijelasin dulu jawabannya ke teman-teman. Kalau nomor 1 yang ditanya, nomor 1 itu yang ditanya berapa banyak siswa yang ada pada data. Berarti kita hitung nilai-nilai yang ada pada datanya kan, ada 70, 85, 60, 65, 75, 85, 50. Berarti kita jumlahin itu semuanya ada 7. Berarti kita mengartikan bahwa ada 7 siswa. Lalu untuk berapakah jumlah nilai semua ulangan? Berarti kita jumlahin tuh 70 sampai 50 tuh yang ada di data. Hasilnya adalah 490. Nah, terus jika kita ingin membagi rata jumlah nilai ulangannya, maka kita bagi seluruh nilai ini dengan banyaknya siswa. Berarti hasilnya adalah 70. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau nomor 4 kita urutkan aja tuh dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi 50 sampai 85 gitu. Dan berdasarkan banyaknya siswa, apakah banyak data termasuk ke dalam bilangan ganjil atau genap? Nah, itu ganjil karena ada 7 gitu. Oke, untuk kamu 1 sampai 4 ya. Tuh kan aku udah ngerti. Untuk nomor 1 sampai 4 ada yang berbeda jawabannya? Sama, Ibu. Oke, jawaban sama Ayami ada yang berbeda? 3 kita sama bikin ya. Nah, udah dia yang salah boleh. Udah sama semua ya nomor 1
sampai 4. Rangga jawabannya betul, boleh tepuk tangan Mas Rangga. Gak mau tepuk tangan. Gak mau males ya. Hadiahnya nanti Hadiahnya ya. lebih banyak. Aku yang udah mencoba jawab pakai hadiah juga ya. Enggak Bu, jangan Bu. Oke, nomor 5 berdasarkan banyak siswa apakah data tersebut termasuk nilai ganjil atau genap? Ganjil. Sekarang boleh diperhatikan ya. Oh iya Ibu. Oke, boleh Ibu. Nah, berdasarkan jawaban nomor 4 nilai tengah data tersebut adalah 70 karena ganjil, berarti data keempat ya, maaf ya Bu, salah. Data keempat. Gitu. Nah, terus nomor 7 apabila data tersebut ditambahkan nilai ulangan 35 berapa nilai tengah sekarang? Nah, setelah ditambah 35 urutkan data dari yang terkecil 35, 50, 60, 65, 70, 75, 85, 85. Banyak siswa data sekarang berarti banyak datanya ada 8. Nilai tengah data yang sekarang terletak antara 65 yaitu data keempat dan 70 data kelima. Nilai tengah data sekarangnya berarti ditambahin gitu ya Bu? Iya betul. Nomornya tambah 70 dibagi 2 berarti 135 dibagi 2 yaitu 67,5. Terus nilai manakah yang paling sering muncul? Itu 85 karena 85-nya ada 2. Jawaban Rizka betul, ada yang berbeda jawabannya? Sama. Tepuk tangan buat Rizka. Nah, selanjutnya kalian kerjakan aktivitas 2. Manis, manis Ibu. Bu, manis. Bu, manis Bu. Oh, turun. Turun nggak tangannya turun? Ibu hitung 1, 2, 3 ya. Oke, Bu, turun dulu tangannya. 1, 2. Ya kan, ya kan. Nggak curang dong, beneran dong. Curang. Nomor 1, 2 kan Bu, nomor 2 kan nih sama 3. Iya dong. Bukan soalnya ada 3 Bu. Enggak ya? Ibu ini dihapus aja Ibu. Enggak ya? Oke. Ibu ini dihapus aja. Iya. Tanya aja. Oke, begini apa ya? Ini beda kenapa nilai tengah ya? Ini udah 9, 40 nanti nilai tengah iya. Hasil tadi belum selesai. Tapi ya. Maju. Oh ya, nggak musuh. Ini musuh. Ayo. Udah nggak? Sekarang mau kita. Nama kamu bilang ke Lesti. Kenapa ya? Maaf. Tadi dia juga nanya aku. Sudah Ibu. Oke, boleh dijelasin dulu ke teman-temannya. Oke, jadi di sini nomor 1 adalah apabila jawaban dari aktivitas 1, nomor 3 itu disebut mean atau rata-rata, bagaimanakah rumus untuk menentukan meannya? Jadi rumusnya itu adalah jumlah semua data dibagi sama banyaknya data. Terus yang nomor 2, kalau misalkan kita kerja nomor 6 sama 7, itu disebut median. Jadi kesimpulan median adalah nilai tengah dari sebuah data. Tapi di sini salah deh. Tapi kalau diurutin dulu ya Bu, salah Bu. Iya, kalau diurutin dulu. Terus nomor 3, kalau misalkan nomor 8 itu disebut modus, jadi kesimpulan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Paling sering muncul disebut apa? Apa itu? Ada yang tahu paling sering muncul disebut apa? Modus. Kalau misalkan sering muncul, Paling banyak. Apanya yang paling banyak, Fre? Frekuensi. Jadi
Jadi untuk modus selain paling sering muncul, bisa juga yang frekuensinya paling Banyak. Oke. Ibu, tapi itu nomor 2 bisa dipisah lagi, Bu. Apa? Yang ganjil sama genap. Iya. Oh, dia nggak tahu mendiam. Salah Ibu, berarti kan dapat Ibu. Saya Ibu, fokus saya. Itu dibagi dulu hadiahnya dulu. Yang nomor 2 dia mau menambahkan Saya. Ini dia dulu kasihan saya Bu. nomor 2 Nggak boleh menilai lah. Aku nomor 3. boleh dibacakan. Orang disuruh nomor 2. Oke, Bu, intinya kalian kompetif banget sih. Terakhir. Ibu tadi yang nomor 2 itu kan bisa dalam kondisi ganjil atau genap ya Bu datanya. Nah, kalau ganjil kita tinggal urutin aja, terus nanti di tengahnya dia cuma ada 1 nilai. Tapi kalau yang genap dia habis diurutin, nanti nilai tengahnya ada 2 data, makanya kita harus cari pakai rata-ratanya Bu. Jadi nilainya ditambahin terus dibagi 2. Oke, betul ya, betul banget yang Ariyanti bilang. Udah nambahin jawaban dari NA. Nah, selanjutnya jadi kita dapat pengertian ukuran pemusatan data adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data. Jadi dia cuma satu nilai yang mewakili suatu kumpulan data. Tadi ada 3 ukuran pemusatan data apa aja? Mean, modus, median. Ya. Mean, median, dan Modus. Nah, jadi tadi kan ada lambang yang ini ya. Yang ini. Nah, ini tuh disebutnya X bar. Oke. X bar. Tadi kan X bar sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, jadi X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai Xn, di mana N-nya itu banyak data. Jadi datanya ada berapa? Tadi kan ada yang 7, ada yang 8, dan Xn-nya itu nilai data ke N. Jadi misal X1, kalau di sini X1 itu misalkan yang nomor 7 X1-nya itu 35 gitu. Sampai sini ada yang ingin bertanya dahulu? Tidak, Ibu. Oke. Nah, untuk median tadi kan datanya ada sedikit ya, ada 7 sama 8 banyaknya. Kalau misalkan datanya ada ratusan, kan kita susah untuk tahu titik tengahnya di mana gitu ya. Jadi untuk mencari median, kalau misalkan datanya banyaknya ada banyak sekali. Jadi pertama tetap aja kita harus urutin datanya dulu dari yang terkecil ke terbesar. Terus posisi mediannya itu ada di data ke, kalau yang banyak datanya ganjil, N tambah 1 dibagi 2. Jadi kalau misalkan data yang tadi yang ada 7, berarti 7 tambah 1 dibagi 2. Jadi posisinya ada di data keempat gitu. Nah, kalau misalkan banyak datanya genap, posisinya ada di N per 2 dan N tambah 2 per 2. Jadi tadi datanya yang genap ada berapa? 8. Jadi 8 dibagi 2, data keempat dan 25. ya data keempat dan data kelima. Kalau yang soal tadi. Nah, modus itu juga punya jenis. Jadi modus itu ada 4 jenis. Yang pertama, data itu bisa tidak memiliki modus. Jadi semuanya itu frekuensinya atau munculnya sama semua. Misal sekali semua munculnya atau 2 kali semua gitu. Nah, yang kedua, data yang mempunyai 1 modus disebut dengan unimodus atau unimodal. Kalau punya 2 modus disebut dengan bimodus atau bimodal. Kalau misalkan lebih dari 2 modus disebut multimodus atau multimodal. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak, Bu. Oke, tidak. Nah, di sini Ibu ada soal apa jenis modus data berikut? Yang ini? Yang satu kuning. Yang kuning. Coba kita lihat. Nah, di frekuensi yang sama dengan banyaknya kemunculan. Tadi udah dijelasin ya. Ya, betul, ini disebut unimodal atau unimodus karena Frekuensi. nah, ada 1 modus yaitu angka 5. 5-nya ada berapa kali munculnya? 5 atau 3 kali atau frekuensinya 3. Yang kedua, Nggak ada Bu. betul, yang ini tidak ada modus karena semua angka muncul 1 kali. Yang ketiga,
Multi. Betul, kalau misalkan modusnya lebih dari 2 disebut dengan multi modal atau multi modus. Yang keempat, Bimodal. betul, bimodal karena angka 3 Sama 5 munculnya sama-sama. karena angka 3 dan angka 5-nya itu 2 kali. Nah, kalau yang ini Bimo. Uni. Bimo. Wih. Oh, Uni salah. karena musiknya ada 3 kali. Oh iya. Yeay. Jadi tadi kan kita lihat ada mean, median, dan modus. Untuk data yang lama atau data yang ada 7 banyaknya, rata-ratanya 70. Lalu yang data baru 65,625 kalau misalkan kita hitung. Jadi dia bedanya ada 4,375. Kalau misalkan mediannya 70 dan 67,5. Bedanya 2,5. Modusnya tetap yaitu 85. Jadi kalau misalkan kita nambahin sebuah angka lagi dalam suatu data, yang paling berpengaruh itu meannya. Jadi meannya itu yang paling yang gampang berubah karena dia kan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, selanjutnya ada kuis. Boleh kita kuis di Kahoot ya. Oke. Mandiri, oke. Ya. Mandiri. Satu sana mandiri. Berapa soal? 5 soal. Kamu tuh mau login dulu ya? Lanjut Bu. Mau. Udah Bu, mulai Bu. Sabar sih. Ayo lo. Biasa aja dong. Sabar. Mana nih si taman ya? Aku mau yang ini. Apa bisa diganti? Kawin Ya? mau. Udah tinggalin aja Bu. I love you. Jahatnya. Sampai 10.53 dimulai ya. Oke. Ini aku buaya. 52 aja Bu. Kok vlogging? Tahu. Iya, jelas. Nggak ada. Ya, emang nggak boleh ikutan. Ada. Itu piu-piu. Oh iya. Ada yang belum? Tinggalin aja, tinggalin. Itu berbeda hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3 ya, karena kita sekelompok. Gitu. Curang bertiga, curang. Itu namanya Itu juga ini. Mau adu hadiah semua? Ini buat mendominasi aja. Kamu udah. Belum Ibu dia. Peluang aja. udah yuk Bu, yuk tinggalin aja Bu. Ibu hadiahnya untuk berapa orang? Kosong. Bu, iya. Hadiahnya untuk berapa orang? Untuk Semuanya. Satu. Ini Iya. maksudnya podium Berapa besar? 1 sampai 3. Semuanya. Oke, 1 sampai 3. Nggak sampai mulai aja. Ayo Bu. Ya udah, mulai. Let's go. Apa ini? Oh, belum. Nanti masuk. Oh, sama aja. Sama, Bu. Oh iya ya. Jawabannya apa? Ya? Pilih salah satu aja ya. Ya, tapi Nanti salah. Ya Bu. Ibu 7 betul. Berarti jawabannya benar 7. Iya. Udah. Enggak, jawabannya Jawabannya benar 6. Jawabannya 6. Oke, ini bonus. Bonus.
Susah. Bentar. Nol semua. Udahlah, Bu. Ya, Bu. Terakhir kita bahas ya. Ih, gampang kali itu. Nol semua. Ini waktunya cepetan sih, Bu. Iya. Ada yang salah. Oh, Tujuhnya salah. Kenapa nih? Oh, selesai. Iya tadi dia. Salah ya. Modusnya cuma 5, jadi dia Muni. Tiga. aduh sama melodi lagi. Kalau terakhir ya kenapa Dia nggak sih? Nggak tahu deh. Dia kayaknya deh. Jangan ingetnya. Salah 13 tahu. nah jawabannya 14. Kita lihat siapa Lo udah. Ya, dan yang Udah, Bu. pertama aku di keempat mulu suka ya. Panas, sebelah panas. Yang penting ada belok. Ada belok lagi. nah berhubung waktunya tinggal sedikit ya, jadi ada yang mau menyimpulkan hari ini belajar Saya, apa Bu. saja? Kanes. Kanes. Oke, Kades, ya boleh. Oke Bu, jadi kita hari ini tadi sudah tahu pengertian dari ukuran pemusatan data itu apa. Terus kita juga bisa menentukan median, modus, satu lagi mean. Iya. Terus juga tadi kan di kuis tuh ada persoalan-persoalan gitu kan Bu, jadi kita udah bisa ngerjainnya gitu Bu. Oke, lagi Bu saya mau. Gak usah Bu, Ada yang mau nambahin? Ada kita belajar tentang unimodal, terus bimodal, gitu. Lupa Yang satu gimana lagi ya? multi, aja nggak tahu Bu. Iya. Nah, selain itu median tadi ada 2 ya, untuk data yang banyaknya ganjil dan Genap. Sampai sini ada yang masih bingung? Tidak, Bu. Tidak. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, ketua kelas boleh dipimpin doa sebelum pulang. Oke, siap. Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Ya, makasih.